Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Cinta Oma. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Amin. Dan ini baru saja aku biasa melakukan aktivitas seperti biasa yang tertunda. Melakukan hal yang tertunda, insya Allah. Jadi ini mamaku udah saya antar ke kamar, udah di tempat tidur, terus pintunya tak kunci, bukan tak kunci, tak tutup. Aku habis jemur baju. Biasa pembantu itu di sini seperti itu, kalau nyuci malam. Dulu saya waktu di kerja pertama datang di Hongkong juga nyucinya malam. Jadi baru jam 9 itu baru selesai, baru masuk kamar. Kalau ini sebetulnya di sini aku mau tak kasih cerita ya. Kalau saya, tapi di sini itu nggak semuanya sama, dari kerjaan ataupun jam waktu baru istirahatnya, waktu tidurnya itu nggak sama ya. Kalau saya pas di sini sebetulnya makan tuh kan jam 6, setengah 7 baru kelar, baru jam 7 lah ibaratnya mandiin anak, habis itu gantian sinsangku yang mandi. Di sini mandinya ngantri, tahu nggak? Di sini ngantri tapi gratis, gak bayar. Mandinya ngantri, jadi majikan dulu. Habis majikan aku mandi, baru aku mandi itu sambil nyuci. Kalau dulu aku di kerjaku yang pertama datang di Hongkong itu nyuci pakai tangan, musim dingin pun pakai tangan, selimut setebal apapun pakai tangan, jaket setebal apapun pakai tangan. Ini alhamdulillah di sini aku udah pakai mesin cuci gitu, nyucinya boleh pakai mesin cuci. Walaupun pakai mesin cuci kan ibaratnya mau jemur kan masih nunggu, jadi sambil nunggu sampai nonton TV sama mbahnya. Cuman aku tadi mau ambil sama mbahku, nggak berani, aku takutnya nanti pakku kan juga orang nggak ngerti mainnya juga di internet, di komputer. Aku takut nanti dia melihat aku di YouTube kebanyakan sama nenek atau sama anakku, nggak enak. Jadi setelah selesai baru tak jemur, mamaku tidur, aku siap-siap pura-pura mau tidur, pura-puranya tidur bebenah. Aku tidurnya di sofa guys, sama mbahku aku tidurnya di sofa, dibeliin sofa. Kalau di rumahnya bapakku aku tidurnya di dipan, di spring bed. Ini di sini aku di sofa guys tidurnya, tapi ya nggak apa-apa. Tapi nyatanya juga bisa tidur, bisa bangun. Yang pasti tidur itu kalau sudah merasa lelah, capek, tidur beralaskan apapun juga nikmat tidurnya. Yang penting sebelum tidur kita baca doa. Jangan lupa kalau mau tidur kita baca doa, sebagaimana kalau kita makan. Biasanya kan yang hafal itu waktu TK ya, waktu TK kita baca doa makan, baca doa sebelum tidur, itu udah apa. Tapi kalau udah tua, udah dewasa, kadang-kadang mungkin lupa atau nggak membiasakan diri. Ada juga sih yang terbiasa. Kalau saya berusaha untuk membiasakan, bukan karena saya terbiasa, tapi karena berusaha belajar untuk membiasakan. Mau makan baca doa, mau tidur baca doa, mau keluar rumah baca doa gitu. Walaupun dulu waktu kecilnya aku nggak pernah, waktu kecilnya sekolah waktu itu belum ada TPQ, belum ada TPA, jadi nggak pernah. Ya maklum kan, mungkin pemahaman hal itu baru-baru ini setelah tua ya. Dulunya goblok mungkin ya. Jadi ya enggak apa-apa, yang penting ada niat untuk belajar. Walaupun kan ilmu itu nggak membatasi usia dan enggak membatasi di mana kita berada gitu, enggak membatasi siapa Anda, siapa saya, siapa kamu. Jadi kalau namanya belajar apalagi ilmu apapun, apalagi ilmu agama, tidak ada batasan untuk belajar. Jadi kalau ada yang berusaha untuk membiasakan, yo jadi guyu
Kalau ada yang dulunya nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa, ya jangan dicemooh, malah diajak untuk bisa. Untuk aku dulu nggak bisa, tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya usia, aku membiasakan apapun yang akan saya lakukan selalu baca, dan selalu menyebut itu, niatnya orang-orang pamer ya gitu. Ini ngomong apa gimana intinya itu, intinya maksudnya tak poinnya tadi aku ngomong tidur beralaskan apapun. Kalau kita sudah lelah, kita sudah mata kita sudah ngantuk, raga kita sudah pengen disandarin, dan kita intinya pasrah, bahwa tidur itu ibaratnya kita juga tidur itu ibaratnya kita ibadah ngadep Allah loh. Kalau kita tahu itu tidur, jadi kita pasrah. Ya, semoga besok masih bisa bangun, masih bisa menikmati dunia, masih diberikan kenikmatan lagi sama Allah, gitu kan. Gitu aja, nggak usah muluk-muluk, dan masih bisa melakukan aktivitas apapun yang seharusnya kita lakukan. Jadi ojo diguyu lek umpama pas di sini merantau ikut orang, kerja ikut orang, terus menerima atau mendapat fasilitas yang tidak seperti kita inginkan, ya diterima, enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Aku dulu di waktu yang dulu itu, majikan yang dulu, aku tidurnya aja itu di depan yang tangga gitu, jadi atasnya tuh anaknya yang besar, umur 6 tahun, yang bawah aku gitu. Lah ini aku dapat fasilitas enak, pertamanya tidur di rumah yang singsangku, tapi kan setelah neneknya sakit aku harus nemeni, jadi aku tidur di rumahnya nenek. Soalnya kamarnya kan cuma satu, jadi aku tidurnya sama bapakku dibeliin sofa, jadi tidurnya di sofa gitu. Jadi ya enggak apa-apa lah gitu. Yang penting kan kalau sudah lelah kan bisa tertidur juga. Ini matanya juga udah ngantuk. Jadi alhamdulillah bisa sholat. Ini ngomongnya nggak bisa kencang, takut mamanya denger gitu. Ngomong apa meneh ya? Ngomong apa meneh? Aku lemu ya. Bebeku berisi ya. Aku gemuk sekarang, jadi bulat ya. Jadi nikmati, disyukuri, alhamdulillah. Gemuk, kurus, langsing, gembrot, itu adalah sebuah anugerah juga, nggak apa-apa. Gemuk juga nggak apa-apa. Ini aku habis sholat, aku mau buka nggak enak aku. Padahal kalau tidur kan dibuka rambutnya, tapi aku nggak gimana ya, nggak enak lah, udah nggak biasa apa-apa. Yang pasti pokoknya intinya sehat ngono loh. Sehat, terus sesuk libur, sesuk tanggal merah. Siapa yang pada libur? Aku libur, tapi aku nggak ambil. Jadi sama minggunya juga nggak libur. Tapi aku minta sama pakku, aku minta gajinya tak minta dulu. Jadi harusnya tak Selasa gajian, tak minta Minggu. Aku mau kirim, aku bilangnya gitu. Besok aku mau ambil perjalananku di mana aku mau kirim uang ya. Uangnya nggak banyak, tapi yang pasti tak kasih lihat minggu besok. Kalau aku bisa kirim tak kasih rutenya perjalanan aku kirim. Jadi ya tak kasih video kirim. Jadi lumayan, liburnya 5 kali loh, lumayan kan. Lumayan, disyukuri, alhamdulillah. Jadi aku ibaratnya 1 bulan full ini nggak libur. Yang dulu cuman 1 bulan tak ambil sekali.
nggak tahu ini kondisi seperti ini ada larangan nggak boleh keluar. Kalau memang keluar libur ada larangan kumpul lebih dari 4 orang di tempat umum kayak kafe, kayak pokok tempat umum lebih dari 4 orang langsung kena denda di lokasi 2.000. Daripada ribet masalah kan mending nggak libur, mendingan di rumah aja gitu ya guys. Gitu. Kalian udah pada tidur semua ya? Kalian jangan bosan lihat video aku lah. Masa video aku, maaf, video aku sekarang gini-gini aja, bisanya ambil di lokasi di sini-sini aja, soalnya kan belum bisa keluar, nggak ada libur, kondisinya juga seperti ini, jadi ambilnya cuman seperti ini, yang diomongin juga seputar ini aja. Aku mau bahas corona lagi enggak lah, udah nggak usah dibahas lagi corona, udah stop. Jadi kita jelang bulan suci Ramadan, si coronanya udah pergi, habis ini pergi insya Allah. Jadi kita bisa menikmati puasa, bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan tenang, dengan damai ya, baik yang di Indonesia ataupun yang di sini insya Allah. Tapi saya kayaknya nggak bisa puasa, nggak boleh di sini puasa, jadi ya nasib nggak bisa puasa, nggak tahu ya. Insya Allah semoga Allah memberikan kesempatan untuk mengkhodok, untuk membayar hutang puasaku. Siapa juga yang ngutangin Allah nggak ngutangin puasanya, enggak. Tapi kan istilahnya sering dibilang kalau nggak puasa nanti bayar hutangnya gitu ya, bayar hutangnya nanti aja insya Allah. Pelan-pelan, masih 6 bulan, itulah pengorbanan yang terbesar. Kalau jadi pembantu itu seperti itu, pengorbanannya sampai sedetil itu. Waktunya kita puasa, nggak bisa menikmati puasa. Nanti sholat id juga nggak bisa, kalau nggak pas hari Minggu nggak bisa menjalankan sholat id. Gimana? Kalian pasti juga nggak mau kan seperti itu. Tapi kalau memang sudah nasib, udah aku ketawa aja, soalnya aku bingung mau ngomong apa gitu loh, nggak punya topik untuk malam ini, pikir aku blank. Jadi yang penting aku tetap bikin video untuk kalian juga jangan bosan, tetap terus pantau video saya ya, walaupun sering bikin dan intinya belum ada video-video yang bermutu menurut kalian, tapi nggak apa-apa, sementing aku tetap nyamperin kalian dan kalian tidak bosan ngikutin terus video-video saya selanjutnya. Insya Allah nanti kalau keadaannya sudah aman, nanti otomatis aku kan bisa ambil di luar lokasi, di luar, tentang aktivitas apa yang dilakukan mbak-mbaknya PMI yang ada di sini gitu, aktivitas apa aja gitu. Jadi biar tahu, biar penilaian yang tanda kutip tentang pembantu rumah tangga Hongkong tidak semuanya benar gitu. Aku dulu juga nggak paham tentang bagaimana aktivitas mbak-mbaknya kalau libur, aktivitas mbak-mbaknya selama jadi pembantu ini. Tapi setelah aku di sini, aku kerja di sini, aku sedikit-sedikit mulai mempelajari situasi dan kondisi di sini, juga bagaimana sepak terjang mbak-mbaknya di sini gitu. Otomatis ada yang positif, ada yang negatif, ada nanti insya Allah kalau kondisinya udah aman, aku mau kasih lihat bagaimana mbak-mbaknya di sini benar-benar berjuang mencari duit demi memperjuangkan masa depan keluarganya, demi kebaikan ekonominya yang di Indonesia juga keluarga pokoknya. Jadi ada juga yang sekedar happy, ada juga sampai yang nggak mau pulang gitu, ada juga yang terus-terusan di sini, ada juga yang kerja ibaratnya karena kayak unsur terpaksa, contoh nih jadi nerusin kontrak gitu contohnya nih.
Kalau ke Palang Tanggung itu kan dijalani aja, udah dijalani sampai batas kontrak, habis itu pulang. Ada juga yang seperti itu. Dan di sini jangan salah, di sini yang sampai bisa ikut kuliah bisa sampai S2 di sini juga ada, jangan salah. Di sini, dari sini pun juga ada yang tadinya nggak bisa sholat, nggak pernah sholat, terus nggak bisa baca Quran. Di sini ada jangan untuk belajar baca Quran. Dan yang tadinya nggak mau sholat sekarang aktif di jamiah, akhirnya tergerak hatinya untuk melakukan sholat, untuk dalam kondisi apapun dia bisa melakukan sholat. Berarti kan ada peningkatan, ada perubahan dalam tingkat keimanan gitu. Tidak semuanya buruk kok, tidak semuanya buruk. Jadi kalau ada penilaian-penilaian yang buruk sekali terhadap pembantu rumah tangga Hong Kong, maaf ya, ada hal-hal positifnya, banyak hal positif yang dilakukan mbak-mbaknya di sini. Tidak semuanya buruk. Memang ada namanya bumi, dunia itu ada min dan plus, ada baik dan buruk gitu. Ada yang nakal, ada yang enggak nakal gitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi jadi kebiaru ya podo asini ya. Jadi di sini itu intinya kan dari segala kalangan, ada yang kalangan muda, ada yang kalangan sedang, ada kalangan yang tua. Jadi dari segala lapisan itu kan beda-beda kemauannya gitu loh. Ada yang muda mungkin sekedar happy-happy, ada yang muda juga yang benar-benar niat bekerja karena ingin membantu orang tua gitu. Ada yang memberangkatkan haji orang tuanya gitu, ada yang karena mempersiapkan masa depannya untuk menikah gitu, ada yang karena melanjutkan cita-citanya di sini akhirnya kesampaian kayak ya kuliah lagi atau gimana gitu, banyak gitu. Ada yang muda tapi yang ikut-ikutan arus itu ada, nggak tak sebutin, intinya ikut-ikutan arus kan bisa mengartikannya sendiri. Ada juga seperti itu. Ada yang kalangan sedang-sedang, usia sedang-sedang, ibu-ibu atau janda atau apa, itu ada juga yang baik, ada yang solehah, ada juga yang enggak menikmati kehidupan ini. Jadi macam-macam gitu. Dan aktivitas mereka itu juga macam-macam, tergantung kemauan mereka, tinggal pilih. Di sini ibaratnya hamparan yang luas, ibaratnya di Hongkong itu ibaratnya hamparan yang luas yang penuh bunga-bunga dan penuh variasi. Tinggal kita mau memetik bunga yang mana, bunga yang berduri atau bunga yang harum atau bunga yang nggak ada baunya tapi tidak membahayakan dan tidak beracun gitu, tergantung. Di Hongkong itu seperti itu. Dan di sini untuk yang kalangan tua-tua, ada yang karena sudah lama di sini dimajikan betah, akhirnya nambah gitu. Pada mungkin di Indonesia sudah banyak yang dia dapat, tapi ya nggak tahu, mungkin kadang-kadang aku pernah tanya sih, kenapa ibu nggak pulang-pulang pada kan udah lama di sini. Maaf, kan sudah banyak yang dihasilkan, anaknya juga udah sukses semua. Jawabnya apa, tahu nggak? Di Indonesia juga mau kerja apa? Usia segini di Indonesia tidak dimanfaatin lagi, ibaratnya tidak dipercaya untuk bekerja sebuah kerjaan, nggak dapat peluang kerja. Jadi kalau di sini kan ibaratnya selama aku masih laku, masih ada majikan mau sama saya, masih menghasilkan uang, kenapa enggak gitu. Di sini aku juga bisa ibadah, bisa melakukan ibadah, malah banyak aktivitas ibadah yang bisa saya lakukan di sini. Itu demi Allah saya pernah ngobrol itu sama ibu seperti itu. Terus malah berangkat haji dari sini. Jadi jangan salah, tidak semua penilaian buruk itu ada pada pembantu rumah tangga Hongkong ya. Saya tekankan sekali lagi, tidak semua penilaian buruk itu yang harus distempelkan pada pembantu Hongkong ya. Banyak juga yang baik, banyak juga yang solehah, banyak juga yang benar-benar cari duit yang halal gitu. Kalaupun toh ada yang tanda kutip, itu sebagian saja. Jadi saya pikir itu sama
di atas bumi itu sama, bukan Indonesia, bukan Hong Kong, bukan luar negeri, bukan di mana. Kalau di atas bumi itu dua, baik dan buruk, gitu, plus dan min. Jadi dimanapun kita ada, cuman itu ada yang tampak di mata, ada yang disembunyikan, ada yang tersembunyi, ada yang terekspos, dan ada juga yang tidak terekspos, gitu. Jadi manusia itu di bumi memang diciptakan seperti itu, karena setan udah bersumpah mengikuti di mana langkah kita, tapi tergantung kita bagaimana kita memerangi setan itu, gitu. Selama kita mau berperang dengan setan itu, dan kita harus mengalahkan setan, walaupun kita nggak 100% bisa mengalahkan setan, tapi kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang dikirim sama setan. Insya Allah kita selamat, bukan selamat di dunia aja, tapi selamat di akhirat, insya Allah. Amin. Gitu. Tergantung kita. Kalau kita cuma mau mengikuti kegembiraan sesaat, kebahagiaan sesaat yang ada di dunia ini, insya Allah ya mesti kepleset, gitu. Jadi bukan cuma Hong Kong, dimanapun kita berpijak di bumi ini, kalau kita salah pilih pasti kita akan terperosok. Kalau kita nggak salah pilih, insya Allah kita akan selamat. Bagaimana kita mau, ibaratnya di depan mata kita ada jalan, ada yang belok kiri, belok kanan, ada yang nggak belok, lurus. Tergantung kita mau pilih yang lurus atau yang berbelok-belok. Untuk menuju satu titik itu kan mesti ada, ibaratnya cara wong desa rek ngarani liwat kono ben gelis, jalan pintas. Tapi kadang-kadang kalau kita ambil jalan pintas tapi kita tidak tahu yang kita benar-benar kita tuju itu mana, ya otomatis kita kesasar. Makanya tergantung bagaimana kita memilih jalan itu, gitu. Kalaupun toh ada yang pernah keperosok, jangan dihujat, jangan dimaki, jangan dicaci, karena orang itu tidak pernah semuanya benar, pasti ada kurangnya. Ibaratnya orang itu pernah melakukan salah, terus akhirnya pengen melakukan baik, yo dilok nih, yo dirangkul, gak apa-apa. Yang belum melakukan baik dirangkul, diajak untuk baik, gitu. Ibaratnya pernah melakukan salah, akhirnya kita jauhi, kita nggak mau berteman sama dia, lah itu juga dosa, gitu. Jadi nggak usah pilih-pilih, malah kita harus mendekati orang-orang yang kurang baik untuk ajak ke baik, gitu. Di sini banyak teman pun kita banyak, tinggal pilih kita mau ikut arus yang mana, gitu. Sebagaimana aktivitas, kesibukan atau keterampilan apapun di sini, kita tinggal pilih, banyak di sini, gitu. Mungkin malah kesempatan untuk membuktikan bahwa kemampuan kita, keterampilan kita malah lebih besaran di sini daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia, satu, aku bukan nyebel Indonesia, mungkin kesempatan kurang karena satu mungkin masalah finansial, dua mungkin karena kesempatan informasi kurang, tiga mungkin kesempatan karena temen kurang, pergaulan kurang, jadi informasi otomatis kan kurang, gitu. Akhirnya kadang-kadang ada pembatasan. Di Indonesia kan selalu ada perbedaan status sosial. Nah, SDM di Indonesia kan sangat diskriminasi. Kalau di sini kan enggak. Siapapun kamu, siapapun Anda, kalau kamu ada minat, nih monggo silahkan, gitu. Di sini seperti itu. Aku bukan beda-bedain, enggak, cuman saya melihat seperti itu di sini. Sayangnya aku wis tuwek, umpama saya masih muda, masih banyak sekali yang ingin saya lakukan, masih banyak sekali yang ingin saya buktikan. Saya ingin menggali apa yang ada pada diri saya, apa yang benar-benar menjadi keahlian saya, keistimewaan. Kalau masih muda saya pingin ini aja. Aku sebetulnya banyak sekali yang ingin saya lakukan, tapi karena keterbatasan waktu dalam bekerja, keterbatasan waktu
karena jarang dikasih libur, juga keterbatasan situasi dan kondisi yang sekarang kayak gini. Kemarin-kemarin waktu dulu kerja yang dulu itu enggak, itu banyak sekali kesempatan dari saya waktu itu, banyak sekali, alhamdulillah bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang saya mau gitu. Nanti insya Allah nanti kalau kondisi segera cepat aman boleh kembali, jadi insya Allah saya bisa beraktivitas lagi seperti yang saya inginkan. Karena nggak tahu ya, di sini banyak sekali yang ingin saya lakukan, cuman kadang-kadang kendalanya ada aja gitu loh. Mungkin karena kadang aku merasa enggak, aku udah tua kan. Sekarang aku enggak kesananya udah, aku enggak boleh stop mikir aku tua. Orang kalau sudah merasa dirinya tua, akhirnya mau melakukan apapun, enggak aku wis tua, enggak wis aku enggak patut, enggak boleh. Orang mau belajar mencari ilmu tidak ada batasan usia, di mana ada minat dan kemauan, ilmu itu boleh saja, bebas saja kita mencarinya dan kita raih apa yang kita inginkan. Sekarang aku punya prinsip seperti itu. Jadi mbak-mbaknya di sini seperti itu. Mbak-mbaknya di sini tuh saya acungi jempol, hebat. Kalau tahu pembantu rumah tangga Hongkong tuh hebat loh, bener, nggak muji aku, bener. Maaf, saya dulu tuh pernah ke Korea. Dulu di Korea aku kerja di pabrik HP. Tapi aku banyak sekali perbedaan aktivitas ataupun apa di saat libur dalam waktu, banyak sekali perbedaannya di sini. Di Hongkong tuh benar-benar kita bisa mengapresiasikan apa keinginan kita, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, yang tertunda gitu. Tapi nggak tahu ya untuk Korea saat ini, saya nggak tahu. Kayaknya melihat sekilas di FB apa kayaknya sudah mulai ada aktivitas banyak kayaknya gitu kalau di Korea. Kalau Taiwan saya nggak tahu, saya nggak pernah ke Taiwan, tapi saya yakin Taiwan pun sekarang juga mulai marak aktivitas kayaknya juga, kayak Jamia kayaknya juga mulai. Tapi Hong Kong udah lama berjalan seperti itu, cuman akunya aja yang belum lama di sini. Tapi aku melihat banyak sekali mbak-mbaknya itu aktivitas seperti itu udah lama berjalan kayaknya gitu aja. Mataku udah ngantuk, ceritanya segitu aja dulu video saya. Intinya sekilas aku menggambarkan bagaimana sebenarnya pembantu rumah tangga Hongkong itu yang sebenarnya, yang banyak dituding dan dijat yang negatif. Padahal kalau benar-benar menjalani di sini, benar-benar kerja di sini, baru tahu bahwa di sini tuh banyak hal-hal positif yang kita dapat, tidak semuanya negatif. Gitu aja ya. Salam untuk para PMI, semoga sehat semua, siapapun Anda, siapapun mbak-mbaknya atau siapa yang melihat video saya. Salam anak rantau, sukses dan sehat selalu ya. Gitu aja, menyongsong bulan suci Ramadan, semoga kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dan Idul Fitri gitu ya. Oke, selamat malam dan jangan lupa, jangan bosan, tetap ngikutin video aku ya. Maaf kalau lokasinya tetap ini aja, nanti kalau sudah kondisi aman bisa di luar, aku bisa take video di luar gitu ya. Jangan lupa like, yang belum subscribe. Oke, yuk, assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat.